Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syawlillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا ساداتنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ عبد الله الهروي والشيخ محمد هاشم أشعري وتلاميذهم رضي الله عنهم. ونخص خصوصا إلى من فتح الإسلام في هذه القرية desa Jakatamu. شاء لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang tidak serupa dengan makhluknya. Salawat beriringkan salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan, sama-sama kita muliakan pengurus ranting Nahdlatul Ulama Desa Jagalampeni Selatan, Desa Jakatamu dan seluruh jajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan untuk khidmah kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dilancarkan rizkinya oleh Allah ta'ala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga gedung kita ini, gedung NU Jakatamu, diberikan kelancaran oleh Allah ta'ala dalam proses pembangunannya. Semua warga Jakatamu diberikan rizki oleh Allah ta'ala yang halal juga berkah. Yang sakit semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini dan malam-malam seterusnya kita akan ngaji kuping, namanya jiping ya. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kitab hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal di dunia pesantren ataupun di luar pesantren. Kitab ini sudah masyhur, sudah terkenal. Maka sudah seyogianya bagi kita untuk bersemangat ya, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita tata niat, ikhlaskan niat, murnikan niat semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah tidak terasa ya, sebelum kita memasuki pembahasan tentang hadis ya, tentang hadis Arba'in An-Nawawiyah ya, kita introspeksi diri terlebih dahulu, kita renungi ya, apalagi kita sudah berada di
akhir-akhir Ramadan ini. Ya, kita tahu bahwasanya hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini akan menjadi saksi ya, mengenai apa yang kita lakukan. Apakah kita mampu mengisinya dengan berbagai ketaatan? Apakah kita termasuk mereka ya, orang-orang yang teledor juga lengah? Maka dari itu inilah saatnya kita berburu pahala di 10 terakhir di bulan Ramadan. Marilah kita buru pahala ya. Kita semangat lagi menuju hari kemenangan. Inilah saatnya kita menuju hari yang apa? Yang fitri ya. Karena apa? Begitu banyak orang yang ingin menyambut kedatangannya. Begitu banyak orang yang ingin menyambut kedatangannya, tapi apa? Jatah hidupnya telah habis ya. Begitu banyak orang yang berharap untuk bertemu dengannya dan memperoleh barokahnya, akan tetapi apa? Ajal memutus harapannya. Maka dari itu kita bersyukur ya, dengan makna tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna syukur yang wajib. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan bagi kita di 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita diberikan kekuatan, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengisinya dengan berbagai ketaatan ya, berbagai ketaatan, baik itu ngaji seperti ini ataupun berbagai kegiatan-kegiatan positif yang lainnya yang alhamdulillah di desa kita, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sudah banyak ya, ada kegiatan-kegiatan yang positif, ada kegiatan pesantren Ramadan, ada kegiatan tarawih keliling, ada kegiatan ngaji kuping, ada kegiatan juga namanya kampung Ramadan. Subhanallah, ini nikmat yang sangat luar biasa ya. Jadi sungguh beruntung apabila di desa ataupun di suatu wilayah masih aktif kegiatan mengajinya, itu insya Allah desanya kebawa berkah ya. Desanya masih ada orang tadarus Al-Quran, di desanya masih ada orang ngaji ilmu agama, di desanya masih banyak orang-orang yang belajar ilmu agama. Ini insya Allah desa kita menjadi desa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemirsa dimanapun berada, para hadirin dan seluruh lingkungan masyarakat desa Jakatamu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tilik, kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau lakukan ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan kita, makanya kita harus ya sebisa mungkin meniru akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau bersabar, bagaimana beliau makan, kita tiru satu persatu ya. Bagaimana beliau ya menghormati ilmu agama, bagaimana beliau mengarahkan kepada kita untuk senantiasa hadir di majelis ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, diceritakan dari istri beliau. Siapa istri beliau? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, menceritakan bahwasanya apabila datang 10 terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan telah tiba, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ahya al-lail wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zar, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Maknanya apa? Apabila
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih, hendaknya kita melihatnya apa yang dilakukan Rasulullah ketika sudah berada di posisi seperti ini. Ini kan sudah kita memasuki apa? 10 terakhir di bulan Ramadan. Kata istri beliau, ya, apabila sudah memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Ahyal laila, beliau menghidupkan malamnya dengan sholat dan berbagai ibadah, ya. Beliau hidupkan nih malamnya dengan berbagai macam ibadah. Ada kalanya sholat malam, ya. Ada kalanya ibadah yang lain, ya, qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, membaca Al-Quran dan sebagainya. Beliau itu apa? Menghidupkan malamnya dengan sholat dan berbagai ibadah. Tidak hanya itu, juga beliau apa? Aiqadha ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya untuk apa? Sholat malam dan ibadah-ibadah yang lain, ya. Jadi subhanallah, sungguh, ya, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang 10 terakhir di bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan tadi? Beliau hidupkan malamnya dengan sholat dan berbagai ibadah. Dan juga apa? Beliau membangunkan keluarganya untuk sholat malam dan ibadah-ibadah yang lain. Ya, coba kalau misalkan kita bisa menerapkan, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi keluarganya itu diantara sebab keluarga itu berkah, ya, dinaungi keberkahan, diberikan sakinah, mawaddah, warahmah itu apa? Di keluarga tersebut faham yang namanya ilmu agama, ya. Bagaimana memuliakan istrinya tahu, istrinya pun demikian bagaimana memuliakan suaminya. Lah anak-anaknya pun demikian bagaimana tahu berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi saling mengetahui hak-haknya. Insya Allah yang keluarga modelnya seperti ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau keluarganya tidak ada basic ilmu agama, ya, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit tidak tahu bagaimana akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, maka dari itu sangat penting sekali kita mempelajari ilmu agama. Ya. Jadi yang namanya ngaji itu nggak harus ngaji mah ben gadi ustadz tok, tidak seperti itu. Yang namanya ngaji ilmu agama itu supaya kita tahu apa sih hak-hak kita, hak-hak keluarga kita, hak-hak anak kita terhadap kita, hak tetangganya itu apa saja. Itu dengan belajar ilmu agama. Makanya kata Sayyiduna Ali apa? Ilmuddin huwallazi yahrusuka. Ilmu agama yang akan apa? Menjaga kamu. Amal mal antallazi tahrusuhu. Sedangkan harta itu kita yang akan menjaganya. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Ya. Yang mana apa? Bahan bakarnya itu dari apa? Membuat menyalanya itu apa? Dari manusia dan batu. Kata Sayyidina Ali menafsiri dari ayat ini apa? Jaga keluarga kita dan diri kita dengan apa? Dengan ilmu agama. Ya, dengan mengaji ilmu agama. Subhanallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ngaji itu pahalanya gedenya luar biasa. Gedene pol jare wong Jawa Timur. Ya. Gedene, ya, banget gedene orang mengaji ilmu agama itu luar biasa pahalanya. Makanya diceritakan, ya, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, katanya. Barang siapa salaka tariqan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, pan mlaku ataupun nggo motor niatnya ngaji. Oh, anak kajian rutin misalkan ning masjid atau ning gedung NU, iyalah pan mangkat lumayan karo ngenteni buka misalkan, walaupun seayat,
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, metu sing omah jenengan ya, medal saking griyane jenengan piyambak-piyambak. Tujuannya apa? Yaltamisu fihi ilman. Tujuannya nyuprih ilmu, tujuannya ngaji walaupun jiping. Akan apa? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggap remeh ngaji we. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya Aba Dzarrin. Mungkin hadis ini tidak asing di telinga kita. Apa kata beliau? Ya Aba Dzarrin. Beliau Kanjeng Nabi punya sahabat namanya Abu Dzar. Ya. Wahai Abu Dzar, la in taghduwa fatata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raq'ah, katanya. Wahai Abu Dzar, apabila panjenengan ya keluar dari rumah ya untuk apa? Belajar satu ayat saja ya, dari ayat Al-Qur'an, itu lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Pak Bu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sholat sunnah kowe kadang ya kita sing arane menung saya kadang lemes, sing arane tarawih ya subhanallah pirang tarawih 23 ya Kang Nur, 23 kadang dewek lemes ya, lemes imame nembe waladhdallin nembe nembe melu apa ngadeg kan. Ini 100 rakaat, bayangkan bikamaliha wa khusyu'iha, yo sempurna salate ya, khusyuk ya iya ya, sunah-sunah salat juga dilaksanakan. Ini apa? Esih luwih mulia belajar satu ayat di salah satu ayat Al-Qur'an. Pahalane gedene wong ngaji ku luar biasa. Wala in taghdwa fatata'allama baban minal ilmi khairun laka min an tusalliya al-faraqah. Kemudian dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, apabila kamu wahai Abu Dzar belajar satu bab ilmu luwih utama ya, luwih utama dari apa? Dari sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah. Kalau kita hitung-hitung dari awal Ramadan sampai akhir ya, angger tarawih full ya, total misalkan kurang lebih kurang dari 1000 rakaat ya. Kita ngaji misalkan ya, tekan di gedung NU lah pengen ngaji lah, oleh-oleh sebab belajar tentang akidah, belajar tentang toharo, belajar tentang bagaimana wudhu dengan benar, luwih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat ya. Makanya subhanallah, kalau kita tahu keutamaan majelis ilmu agama, kata para ulama, niscaya seseorang itu akan menghadirinya walaupun dalam keadaan apa yang namanya ngesot, bakal tekan di majelis ilmu agama. Karena apa? Barokahnya gede. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang namanya malaikat itu apa? Menepakkan sayapnya di atas penuntut ilmu agama. Ridhom bima yasna, katanya. Ridho terhadap penuntut ilmu agama. Ya, suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau masuk ke dalam majelis, masuk ke dalam apa? Masjid. Ya, masuk ke dalam masjid, mendapati ada 2 halqah atau ada 2 kelompok. Ya. Sing setunggal niku majelis ilmu agama, sing setunggal nipun niku majelis napa? Majelis zikir ya. Apa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh, qilal majlisaini alal khair, qilal majlisaini ala khairin. 2 majelis ini, majelis ilmu dan majelis zikir ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh apa? Sama-sama keduanya itu dalam kebaikan. Majelis ilmu ya apik, majelis zikir juga apik. Akan tetapi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin hadzal majlisa afdol. Akan tetapi ya, beliau setelah itu apa? Duduk di majelis ilmu. Dan apa kata beliau? Katanya walakin hadzal majlisa afdol. Nah, majelis ilmu niku
lebih utama, lebih afdol. Jare sinten? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sing arane ngaji ganjarane gede, tapi godaannya gede. Godaannya yo gede. Subhanallah, suatu ketika diceritakan bahwasanya ada di majelisnya Imam Malik. Imam Malik ini apa? Gurunya Imam Asy-Syafi'i. Nah, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik ini subhanallah contoh yang sangat luar biasa. Suatu ketika ya, Imam Asy-Syafi'i itu dipuji oleh gurunya, namanya siapa? Imam Malik. Kata beliau apa? Idza aradta ilman nafis fadhhab ila Muhammad bin Idris. Ya, orang Arab kan seperti itu, kayak membuatkan mungkin kalau bahasa Indonesia kayak syair atau sebait kayak puisi kan, bersajak. Idza aradta ilman nafis fadhhab ila Muhammad bin Idris. Is semua kan? Apabila kamu menghendaki pengin ilmu yang berharga, kata Imam Malik apa? Fadhhab, ya, pergilah kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya, padahal muridnya beliau. Imam Asy-Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Lalu apa? Subhanallah, Imam Asy-Syafi'i dengan ketawaduan beliau, dengan keilmuan beliau, ya, apa yang beliau sebutkan? Wa kaifa la yakunu dzalik wa syaikhuhu Malik, katanya. Bagaimana saya tidak seperti itu? Guru saya saja Imam Malik, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Makanya ya, dua imam ini subhanallah sangat tawadhu, sangat rendah hati. Ya, sangat rendah hati. Walaupun ilmunya seperti itu, beliau tidak menyombongkan ilmunya. Ya, tidak menyombongkan ilmunya. Jadi suatu ketika ada di majelisnya Imam Malik itu apa? Seseorang. Nah, si setan tersebut, setan itu tugasnya memang ganggu awake dewek. Yang namanya syaiton itu tidak akan ridho kita itu mengaji, nggak akan ridho. Ya. Jadi setan itu apa? Menggoda orang tadi nih. Apa yang digoda oleh setan tadi? Orang tersebut disuruh untuk sholat 2 rakaat. Supaya apa? Supaya tidak ikut majelisnya Imam Malik. Ya, Imam Malik seperti itu. Makanya ya, setan itu menggoda seseorang itu tidak langsung spontan, enggak, perlahan-lahan. Ya, mengurangi pahalanya, misalkan seperti itu, ya. Ya, maka dari itu ya, kita sebagai ya, tahu bagaimana ya, keutamaan mengaji ilmu agama, sudah seyogianya, sudah seharusnya bagi kita apa? Tidak bosan mendengarkan. Lah ngaji terus panggo apa? Jangan sampai seperti itu, ya. Orang itu ya, yang namanya menuntut ilmu agama itu apa? Wajib hukumnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Yang namanya wajib angger ditinggal pripun hukume? Ya berdosa. Ya, maka dari itu sing namine ngaos, sing namine ngaji, napa meneh sing dibahas niku bab akidah, bab toharo, bab bersuci niku hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan pahala niku ageng sangat. Sangat besar pahalanya orang yang menuntut ilmu agama. Bahkan disebutkan oleh para ulama yang namanya ikan-ikan di lautan itu apa? Memintakan ampun kepada penuntut ilmu agama. Ya walaupun sambil ngopi, sambil ngudut, sambil ngerokokna misalkan, aduh iya ya ngono. Oleh ganjaran, ya seayat misalkan, oleh ganjaran ini gede. Ya, maka dari itu ya semoga kita tidak termasuk orang yang apa? Tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi niku pernah dawuh, "Mayuridillahu bi khairon yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan apa? Yufaqihu fiddin. Akan apa? Dimudahkan jalan untuk menuntut ilmu agama. Makanya anggar ya Allah, alhamdulillah anak semangat pengen ngaji. Niki Kang Nur niki luar biasa subhanallah. Kulo taksi teng Bogor wis ngechat, kapan balik, kapan ngaji ning gedung NU. Dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Pengen ngaji. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah taala, akan apa? Hatinya gue senantiasa pengen hadir, pengen ngaji untuk membahas ilmu agama. Ya, makanya
Kalau misalkan ya kita bisa nih orang anak kerentek belas ya, bisa nih orang pengen ngaji belas ya, kudu dipikir-pikir ya Allah, jangan sampai kita orang yang tidak termasuknya, tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku nggih sing namine ngaji, ngaos niku pahalane ageng sangat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, jadi menyebutkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu keluar saja dari rumah untuk ngaji niku akan dimudahkan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar satu ayatnya di salah satu ayat Al-Qur'an itu lebih utama daripada sholat sunnah 100 rakaat. Angger ditambah belajar satu bab ilmu luwih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ya, jangan sampai ini bulan yang mulia, bulan Ramadan, kita tidak memperbaiki amal ibadah kita. Jangan sampai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, menyebutkan apa? Bu'dan liman adraka Ramadan lam yughfaru lahu fihi. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, bu'dan liman adraka Ramadan, sungguh merugi. Siapa sing rugi? Jadi Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa? Liman adraka Ramadan, orang yang mendapati bulan Ramadan, lam yughfar lahu fihi. Akan tetapi apa? Dosanya ke ora diampuni. Dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh dengan ampunan. Awalnya dipenuhi dengan apa? Dengan rahmat. Pertengahannya syarat dengan maghfirah. Pungkasannya ditutup dengan apa? Pembebasan dari api neraka. Makanya sungguh merugi orang yang datang bulan Ramadan akan tetapi apa? Dia tidak ya menyempatkan diri untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Tidak semangat untuk menuntut ilmu agama. Ya, orang yang seperti ini apa? Kata Kanjeng Nabi, wong sing rugi. Teka wulan puasa tapi dosane ora diampuni. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali, beliau pengarang kitab Ihya Ulumuddin, menyebutkan bahwasanya sing namine tiang berpuasa, orang yang berpuasa niku wonten tingkatannya masing-masing ya. Orang yang berpuasa itu ada tingkatannya masing-masing. Ada kalanya puasanya orang umum, ada kalanya puasanya orang siapa? Khawas, orang yang khusus. Ada kalanya puasanya orang yang apa? Khawasul khawas. Ada 3 tahapan. Yang pertama siapa? Tingkatan puasane wong sing umum. Sinten niku? Puasane orang yang apa? Dia hanya menahan lapar. Mung nahan ngelih karo ngorong tok ya. Sambil apa? Dia menahan syahwat. Nah, orang yang seperti ini ya cuma nahan minum, nahan ngelih, nahan syahwat tok, kowe termasuk puasane orang-orang umum ya. Siapa? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang cuma nahan lapar, nahan minum, nahan syahwat saja, ini termasuk puasanya orang-orang yang umum, kata Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian ada satu tingkat lagi di atasnya. Namanya apa? Puasanya orang-orang yang khawas. Siapa? Yaitu di samping dia menahan lapar dan dahaganya, dia juga apa? Menahan anggota badannya dari berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Tangane ora digunakan go maksiat ya, kakinya tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, lisannya tidak digunakan untuk ghibah, tidak digunakan untuk ngrasani. Kata para ulama, seandainya sing namine ngrasani niku batalaken puasa ya, seandainya yang namanya ghibah, ngrasani itu membatalkan puasa, niscaya tidak ada yang puasanya sah katanya. Subhanallah, saking apanya? Kebanyakan dosa kita itu bersumber dari apa? Dari lisan. Makanya para ulama menyebutkan apa? Alaika bitulis somti ya sahibal hija.
litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah alaika bituli somti ya sahibal hija. Hendaknya engkau itu apa? Melanggengkan yang namanya diam, ya. Laka manfaatnya anggar ngomong misalkan, ya wis meneng berzikir. Supaya apa kata para ulama? Litaslama fid dunya, litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah, supaya selamat di dunia dan di akhirat. Kebanyakan dosa nih menungso itu apa? Bersumber saking lisan. Ya, kebanyakan dosa manusia itu bersumber dari lisannya. Makanya para ulama berwasiat kepada kita, hendaknya kita itu memperbanyak diam. Ya, misalkan mboten enten manfaatnya niku nggih, mboten usah sanjang napa-napa, ya. Tapi misalkan wonten kemaslahatan, wonten manfaat, ya monggo, ya, monggo. Ya. Supaya apa? Supaya apa? Litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah, supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Nah, tadi kata Imam Al-Ghazali, puasa tadi ada puasanya orang umum, ada puasanya orang khawas. Nah, siapa puasanya orang khawas tadi? Orang yang apa? Di samping dia menahan dahaga dan menahan lapar, dia juga apa? Menahan anggota badannya dari apa? Berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga nih, tingkatan tertinggi. Puasanya apa? Khawasul khawas. Puasanya orang yang lebih khusus, ya. Puasanya orang yang lebih khusus. Apa? Di samping dia menahan tangannya dari bermaksiat kepada Allah taala, menahan kakinya dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menahan seluruh anggota badannya, dan juga apa? Dia menahan hatinya, ya, menahan hatinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah taala, dan apa? Nilai ibadahnya ditingkatkan semakin tinggi. Lah ini orang yang seperti ini namanya orang yang berpuasa, tingkatannya itu apa? Khawasul khawas. Puasa sing derajatnya tinggi nih sing kados niku. Ya, jadi sing namine puasa niku mboten cuma napa? Nahan lapar, nahan minum saja, mboten kados niku mawon. Jadi sing namine puasa niku apa? Di samping orang tersebut menahan lapar, menahan minum, juga apa? Dia menahan lisannya. Ya. Ana wong mancing emosi bae, ya. Angger mancing iwak enak, oli ya lumayan kena nggo bukber. Ya mancingnya emosi. Subhanallah, sabar, ya sabar aja sampai ya dengan itu kita terpancing untuk bermaksiat kepada Allah taala. Sabar. Ya, sabar. Kemudian ya lagi puasa, subhanallah, hawane pengen jengkel bae misalnya kados niku disabar. Perbanyak baca apa? Istighfar, astagfirullah. Ya. Jangan sampai ya puasa kita ya yang sudah hampir selesai ini ya 30 hari tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika napa? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak, sungguh banyak orang yang apa? Puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya apa? Hanya lapar. Ya, hanya lapar. Karena apa? Puasa ini ku mboten diilmuni. Ya, puasa ini ku mboten diilmuni. Ya. Makanya penting sing namine ngaos ilmu agama. Supaya nopo? Ya puasa kita itu sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya setiap amal kebaikan itu akan dilipat gandakan. Mulai dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat kecuali puasa. Ya, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa untuk Allah Subhanahu wa taala dan Allah lah yang akan membalasnya. Ya, Allah taala yang akan membalasnya. Jadi sing namine bulan puasa niku bukan alasan untuk kita membatasi ibadah, mboten kados niku. Yang namanya bulan suci Ramadan bukan waktu kita mengurangi aktivitas.
Yang namanya bulan suci Ramadan bukan waktunya kita untuk bermalas-malasan. Yang namanya bulan suci Ramadan bukan waktunya untuk kita apa? Tidur-tiduran, tidak. Suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memasuki bulan Ramadan, beliau tambah amal perbuatannya. Beliau tadarus Al-Qur'an, beliau i'tikaf di masjid, beliau berderma, ya, bersedekah dan yang lainnya. Itu beliau lakukan ketika bulan suci Ramadan. Dan ingat, ya, bahkan kalau kita lihat tarikh, ya, sejarah umat Islam itu yang namanya perang Badar, nggih, sing namanya perang Badar niku terjadi kapan? Di bulan suci Ramadan. Ya, perang Badar niku terjadi di bulan suci Ramadan. Bayangaken loh, subhanallah. Umat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kadang apa? Maeme cuma kurma kadang. Tapi tenaganya kuat-kuat. Ya, orang-orang dulu kadang makannya cuma kurma, ikut berperang bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kadang kita kurma ya wonten, es buah wonten, gorengane wonten, segane yo dimaem komplit, tapi lemes puasane, subhanallah. Ya, makanya, ya, seharusnya kita bisa melihat bagaimana orang-orang terdahulu, bagaimana beliau semangatnya, semangat ketika datang bulan suci Ramadan, ya. Beliau melakukan sholat malam, i'tikaf di masjid, ya, bersedekah, memperbanyak baca Al-Qur'an, ya, memperbanyak zikir, ya, memperbanyak bangun malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak ibadahnya. Kalau sebelum datang bulan Ramadan tidak semangat untuk membaca Al-Qur'an, selagi bulan Ramadan datang kita semangat untuk membaca Al-Qur'an. Siapa suri tauladan kita? Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan disebutkan para ulama ketika, ya, beliau itu satu hari itu kadang bisa khatam Al-Qur'an 1 atau 2 kali. Satu hari. Subhanallah, khatam Al-Qur'an 1 atau 2 kali. Maka dari itu, ya, semoga kita bisa meniru, ya, suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu menghidupi malam-malam di bulan Ramadan dengan ngaji seperti ini, ya, yang disponsori oleh, ya, apa, pengurus, ya, ranting Nahdlatul Ulama Desa Jagalempeni Selatan, Desa Jakatamu. Alhamdulillah masih ada wadah gedung NU seperti ini untuk ngaji. Ini sangat luar biasa. Semoga kita doakan, ya, beliau-beliau yang berusaha, ya, untuk mensukseskan pembangunan ini diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan rizki yang lancar oleh Allah Ta'ala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga bisa memenuhi, ya, yang didoakan diwasiatkan oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, meninggal dalam keadaan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu, ya, memperjuangkan jam'iyah kita itu tidak mudah, ya, banyak cobaannya. Maka dari itu, apalagi yang sifatnya untuk semangat untuk apa? Membuat ladang, membuat tempat untuk orang-orang mengaji, itu pahalanya besar. Apalagi di dalamnya ada kajian ubudiyah, kajian akidah, kajian tentang fikih, bagaimana wudu dengan benar, bagaimana sholat dengan benar, dan kajian tentang tauhid, tentang akidah, mengenal Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan makhluk. Ini pahalanya sangat luar biasa, ya. Itu saja mungkin pertemuan perdana kita pada malam hari ini. Insya Allah besok kita mulai dengan hadis yang pertama, kitab Arba'in atau Arba'un an-Nawawiyah, insya Allah. Ya, marilah, ya, kita, ya, bacakan Al-Fatihah untuk guru kita, untuk Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari dan seluruhnya orang yang berjasa untuk pembangunan gedung ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, ya, orang yang berjasa seluruhnya, ya, masyarakat Desa Jagalempeni Selatan diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala, yang sakit diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, yang rizkinya belum lancar semoga dilancarkan oleh Allah Ta'ala, diberkahi hartanya, keluarganya, ya, semoga bisa
ya bareng-bareng mensukseskan ya desa kita tercinta ini dengan apa? Mengadakan yang namanya kegiatan-kegiatan yang positif ya, bisa menunjang keberkahan ya dan ketenangan di desa tersebut. Kita baca Al-Fatihah, kita doakan semoga desa kita aman dari yang namanya mara bahaya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mensukseskan ya ngaji seperti ini ya, mensukseskan pembangunan gedung ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, mohon diingatkan ya. Kita juga masih ya, saya apalagi kita ini bukan maksum ya. Tidak mustahil misalkan ada yang namanya sabqul lisan, misalkan menyebutkan sebuah hadis salah kata dan sebagainya, mohon diingatkan ya, mohon diingatkan. Kita sama-sama menginginkan yang namanya kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.